Mas Reza, apa komentar keluarga mengikuti jalannya persidangan PK dari para terpidana? Iya, selamat sore Mbak Pasya. Kebetulan juga pihak keluarga itu kan sedang umroh kemarin, sekarang baru tiba di Jakarta. Jadi mereka mengikutinya dari kita memberikan laporan ke pihak mereka. Baik, Jadi komentarnya adalah tetap mengikuti persidangan, jadi apapun nanti hasilnya pihak keluarga akan legowo, entah itu kecelakaan tunggal ataupun itu nanti pembunuhan berencana. Jadi tetap berbesar hati lah apapun nanti keputusannya. kalau dari keterangan-keterangan para saksi, terpidana, ahli, kemudian persidangan-persidangan yang kemudian diinformasikan kepada pihak keluarga, adakah kesaksian yang dirasa mengganggu atau mengejutkan atau dirasa tidak benar, Mas Reza? Ya, tapi memang dari beberapa kesaksian, terutama kesaksian dari teman-teman almarhumah ya, di situ kan banyak sekali yang menyudutkan tanpa almarhumah bisa membela diri gitu kan. Jadi kita sangat menyayangkan sekali seperti itu. Tapi kalau memang nanti sudah sangat keterlaluan kan kita akan melakukan upaya hukum lain nanti. Baik, di Jadi bagian tetap mana juga yang tadi, dirasa ya. menyudutkan, Mas Reza? Iya, banyak hal ya, saya tidak begitu ingat ya, tapi kita udah ada rekaman-rekamannya, jadi yang intinya menjelek-jelekan almarhumah Vina semasa hidup, terutama menjelang sebelum meninggal gitu. Hmm. Tapi hingga saat ini keluarga belum meminta untuk melakukan upaya hukum. Masih belum. Kita masih tetap mengikuti jalannya persidangan Oke, dan masih tapi menunggu dari hasil PK ini. oke, tapi memang posisi keluarga saat ini sudah siap apapun hasilnya ya. Kalau kemudian ternyata PK itu dikabulkan dan kemudian ini dinyatakan sebagai kecelakaan, keluarga sudah siap untuk menerima fakta seperti itu. Ya, memang dari awal kasus ini mencuat, kita juga sudah bersama-sama menyepakati bahwa apapun nanti hasilnya, paling tidak bisa menjawab dari 8 tahun penantian kasus yang tidak kunjung selesai ini ya, kita akan tetap mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang akhirnya bisa menuntaskan kasus ini. Baik, Mas Reza, tapi kalau saya kembali lagi ke kesaksian dua sahabat Mega, apa komentar keluarga tentang dua orang ini? Apakah memang keluarga mengenal mereka atau seperti apa? Jadi memang untuk kedua sahabat Vina, Mega dan siapa Widi ya Widi. kalau tidak salah namanya, mereka itu kakak almarhumah itu melihat mereka terakhir itu pas menjemput di malam kejadian menggunakan sepeda motor bertiga kalau tidak salah, dan tidak begitu mengenal lebih akrab karena almarhumah Vina untuk teman-temannya memang agak sedikit tertutup. Oke. Tapi memang banyak kesaksian itu ya sangat menyudutkan sekali gitu. Jadi akan menciptakan citra yang tidak baik. Baik, saya ke Bang Jutek. Bang Jutek mungkin ada komentar soal bagaimana memang di persidangan kemudian terungkap banyak hal dinamika hubungan antara Vina dan Mega dan Widi yang sebenarnya mungkin memang agak kurang elok ya kalau kemudian dari sisi keluarga korban mendengar informasi-informasi seperti ini tanpa kemudian bisa membela diri begitu. Gini Mbak Tasya, saya pun sebagai manusia tentu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga korban. Baik itu Vina maupun keluarga Eki. Tapi situasi dan keadaan untuk membuktikan kejadian yang sebenarnya, inilah yang membuat kami dan mereka juga harus mengatakan yang sebenarnya. Kan mereka memberikan kesaksian ini kan di bawah sumpah. Mereka ini saksi fakta, artinya mereka yang mendengar, melihat, dan mengalami langsung. Ini saksi yang sempurna. Ya, artinya di lain mereka bertiga, nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengalami. Tapi menurut Bang Jutek, semua informasi itu ada korelasinya tidak dengan membuktikan bahwa 6 terpidana, 7 terpidana tidak bersalah. Justru Mbak Karena Tasya, ada beberapa informasi-informasi dinamika bagaimana percakapan mereka kan. jadi Mbak Tasya, justru itu mengkonfirm kesinkronan saksi satu dengan yang lain.
saksinya Anwar dengan Arta itu kan melihat Eki minum pada malam kejadian. Ya, bersama dengan ada Vina di situ dengan teman-teman mereka. Ya, Vina mengajak untuk Mega dan Widi datang untuk minum-minum. Itu kan sesuatu yang sinkron menurut saya. Oke. Ya kan? Ya mau nggak mau. Meskipun itu kemudian tidak enak ya didengar oleh Ya keluarga mau nggak korban. mau gitu kan. Terus kita tanya apakah itu kebiasaan. Dan di bawah persidangan kan mereka ngalamin. Sekarang kalau mereka mau dilaporkan, mau di apa, kalau memang itu bisa kita dibuktikan, ya saya pikir sesuatu yang harus mereka sudah nyatakan di bawah sumpah tentu ada konsekuensi hukum. Kami sudah terangkan sama mereka dan mereka bersedia. Kan gitu kan. Jadi mereka sadar mereka konsekuensinya. sadar bahwa apa yang mereka sampaikan itu ada konsekuensi hukumnya. Ya kan, kita sampaikan ini 6 tahun loh, ya kan, bahwa ini ada ancamannya sekian tahun loh. Ya mereka bilang nggak apa-apa, sadar. Untuk demi kebenaran mereka siap. Mau mengambil resiko seperti mereka itu. mau ambil resiko itu. Jadi sekarang kan Mengapa ibarat ya mereka mau mengambil resiko seperti itu? Ini kan sebenarnya teman yang berteman 8 tahun lalu dan hanya kenal beberapa hari. Kemudian apakah ada motif lain mungkin Bang Jutek karena kasusnya sedang naik atau seperti apa? kalau kita bilang bahwa mereka itu menyampaikan itu karangan, kami nggak kan itu yang selalu saya sampaikan Mbak Tasya. Kami kan sesuaikan dengan alat bukti lain. Handphonenya Vina itu kan sudah diekstrak tahun 2016, ya kan? Ketika waktu mereka berbicara kan hanya antara Vina, Widi dengan Vina yang tahu. Ya, Mega ya, bertiga yang tahu. Nah, sekarang dengan Vina tidak ada, berarti cuma Mega dan Widi. Mereka berdua mengatakan iya, sedangkan Vina tidak punya kesempatan untuk membela diri. Tapi perkataan bahwa mereka malam itu bercakap-cakap, itu sudah dibuktikan handphonenya Vina diekstrak. Betul, mereka bercakap, mereka teleponan pukul 10:10, SMS 10:14. Lalu Widi mengatakan handphone yang bekas melakukan komunikasi mereka tahun 2016 ini masih ada. Iya. Ya kan, diserahkan atas izin majelis, kami ekstrak dengan ahlinya Pak Rismon kemarin. Hasilnya cocok. Oke. Jamnya sama ketika dia bercakap lewat 22 lewat 10. Lalu 22:14 adalah komunikasi. Lalu SMS-nya itu ada yang dihilangkan. Itu yang kita kan mesti buka kebenaran. Baik. Karena kita nggak bisa kita tutupi pahit ataupun apapun. Kami mohon maaf kalau itu akan mengganggu. Kami pun paham. Ya kami pun paham kalau ini memang sangat berat, tapi kita harus buka untuk kebenaran. Untuk kebenaran. Oke, saya ke Bu Elsa sekarang. Pertanyaan yang mungkin hampir sama seperti ke keluarga korban, kuasa hukum keluarga korban. Bu Elsa, kemarin itu di rangkaian persidangan PK para terpidana, ada fakta juga kemudian terungkap bahwa almarhum Eki ternyata dalam kondisi mengonsumsi minuman keras dan juga obat. Apa kira-kira, mungkin kita ingin tahu bagaimana reaksi Ibtu Rudiana terhadap informasi ini? Yang jelas itu tidak benar ya, karena kan kita bisa lihat dari hasil visum et repertum ya, di mana dari pemeriksaan dari dokter, dan kami juga tanya lagi dokter Nur Rahman dan dokter Rahma maupun dokter Ihda, di dalam tubuhnya Vina maupun dalam tubuhnya Eki itu tidak ada minum-minuman keras maupun obat-obatan. Apalagi dibilang minum obat sampai 10 butir obat ekstasi. Itu mah nggak usah minum, tambah air, tambah minuman keras, itu mah udah langsung meninggal di tempat itu. Jadi kita harus membuat suatu keterangan di bawah sumpah itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus dilakukan suatu verifikasi, audit dan validasi dengan bukti-bukti yang lain. Nah ini kan kalau masalah minuman keras maupun obat-obatan itu kan harus dilihat pada hasil dari visum et repertum. Nggak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Dan itu dua saksi yang mengkonfirmasi itu, Bu Elsa? Tunggu dulu. Terbukti bahwa di dalam tubuhnya Vina itu ada, saya baca ya, ada butiran jagung yang belum tercerna. Jadi tidak ada minuman keras maupun obat-obatan. Jadi itu keterangan itu boleh-boleh saja. Tapi kan nanti harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Karena kita punya visum repertum di tubuh dari Vina dan
Eki. Mungkin Bang Jutek mau. Ya, saya mau sampaikan gini Mbak Tasya. Di visum et repertum itu tidak memuat lengkap pemeriksaan kimiawi dan apa yang terkandung. Jadi di tidak dalam. diperiksa apakah dia mengkonsumsi alkohol Ya atau dilihat lagi tidak. aja, Oke. nanti sangkanya asumsi lagi Iya. kita, ya tidak memeriksa, ya, Oke. ya apapun yang dia tadi sampaikan. Terlepas dari situ Mbak Tasya, ini kami mau sampaikan bahwa mereka ini saksi fakta, mereka ada sekian orang, 4-5 orang, mereka yang melihat cuman Eki yang belum ada. Yang lain kalau mengatakan iya, terus yang membuktikan itu tidak, kan siapa? Ya kan? Iya. Ya silakan aja. Kan itu apalagi mereka memberikan ini kesaksian ini bahwa sumpah kan gitu kan. Iya. Mereka berani, apa motifnya? Apalagi kemarin saya dengar dari kuasa hukum mereka, dari Anwar dan Arta, ya kan gitu kan. Silakan aja. Katanya tukang obatnya masih ada, ininya masih ada, mereka bisa hadirkan, mereka bisa Baik. lihat dan apa segala macam ya. Saya pikir sih itu kan mereka yang bersaksi, mereka sudah kami ingatkan bahwa semua kesaksian mereka di muka persidangan itu ada konsekuensi Oke, hukumnya. saya ke Bu Elsa lagi. Silakan Bu Elsa, tidak ada pemeriksaan apakah mengkonsumsi alkohol. Jadi sebenarnya kita tidak tahu apakah memang dalam keadaan mabuk atau tidak. Saya sudah tanyakan kepada dokternya, dan karena tidak ada hal-hal yang spesifik tentang minuman keras dan obat-obatan, dan justru sampai jagung pun diperiksa oleh dokter karena tidak ada minuman keras maupun itu, sehingga tidak tertulis di sana. Jadi isinya hanya jagung yang berada di lambungnya Vina itu. Jadi kita bukan pemeriksaan apakah dia minuman keras ini, enggak. Pada saat itu diperiksa yang didapati adalah itu. Jadi jangan dibalik-balik. Dan kemudian saya ngerti maunya arahnya kan mabok, terus akhirnya oleng, terus nabrak, kecelakaan tunggal. Ini sudah ada bukti putusan dari hukuman disiplin tanggal 24 September, di mana memutuskan menghukum teguran tertulis kepada para polisi laka lantas yang telah salah memberikan informasi adanya kecelakaan, dan di mana mereka tidak pernah melakukan olah TKP, dan mereka karena dia mendengar dari masyarakat kecelakaan dia pikir jadi dia tidak memeriksa lagi, dan atas hal itu mereka dihukum secara tertulis. Jadi pikiran tentang bahwa ini kecelakaan itu sudah ada putusan. Baik. Sudah ada putusan keputusan hukuman disiplin nomor Cap garing 25/9 garing 2016 tanggal 24 September. Ini ada beberapa yang diberikan hukuman tertulis. Baik, Bu Elsa, dengan sekian banyak kecelakaan itu jangan terus dipikirkan ada kecelakaan, sehingga semua dibikin cucokologi semuanya. Jadi karena kecelakaan nabrak tiang, padahal tiangnya udah bengkok sejak tahun 2015, itu ada bisa di Google. Terus kemudian standing motor, nabrak, padahal kan kondisi orang kecelakaan tuh ada. Iya, kalau ini cocokologi, tapi ini cocokologi yang melibatkan banyak sekali orang ya, Bu Elsa. Ya nggak apa-apa, itu kan kalau memang mampu mengumpulkan itu kan itu. Oke, Bu Elsa, baik. Dengan sekian banyak keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian terpidana sepanjang persidangan ini di bawah sumpah, kita menyaksikan keterangan bermacam-macam saksi. Yang saya ingin tanyakan, Bu Elsa, Pak Ibtu Rudiana itu masih dengan pendirian awal. Ceritanya masih sama bahwa dia yakin ini ada terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Ini Mbak, masa fakta kita mau rubah-rubah? Kok pendirian awal, maksudnya Anda gimana? Itu Rudiana klien saya sudah diperiksa 2 kali. Satu pertama dari Mabes Polri itu turun, kemudian dari Propam, Kompolnas, Komnas HAM, dan semuanya itu sudah memeriksa klien saya.
Dan klien saya sudah dinyatakan oleh Mabes Polri itu tidak menyalahi prosedur. Kemudian ada pemeriksaan yang terbaru ya sekitar 2 bulan yang lalu, semuanya diperiksa termasuk eh, penyidik-penyidik Kapolres, Kapolda terdahulu pada tahun 2016, termasuk terpidana juga, itu sudah diperiksa lagi atas perintah Kapolri. Itu juga kita tunggu hasilnya ya. Jadi berdasarkan saya sih bebaskan karena namanya upaya hukum, boleh-boleh aja ngumpulin saksi banyak di bawah sumpah, terserah. Itu kan haknya dari pemohon PK. Kami tidak pernah mengganggu. Tetapi fakta-fakta yang ada di kita ini bukan fakta karangan, tetapi ada buktinya semua. Masalah kecelakaan tolong saya katakan itu silakan dilupakan saja. Tapi kalau mau teruskan silakan aja. Baik. Saya nggak membantah, terserah. Nanti kan kita sama-sama punya bukti. Oke, Ya. saya ke Mas Reza. Mas Reza, ini keluarga posisinya lelah tidak sih dengan kasus ini? Apa yang diinginkan oleh pihak keluarga? Iya, saya sering mendengar keluhan dari keluarga almarhumah, terutama kakak Vina itu, yang memang sangat telah akhirnya, kemana-mana juga risih, banyak pemberitaan-pemberitaan miring, terutama yang tadi saya bilang, saksi-saksi yang mengatakan almarhumah begini dan begitu, dan yang menyudutkan tanpa bisa membela diri, itu kan sangat menyudutkan pihak keluarga, terutama kakak almarhumah, jadi tidak bisa bergerak atau mencari nafkah di mana gitu. Selalu ada omongan tidak enak, itu yang sangat mengganggu. Jadi dari pihak keluarga sih berharap ini segera selesai, tuntas, dan kasus selesai gitu ya.